Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Poppy Amalia. Pembahasan kali ini adalah bicara mengenai agar tidak dibohongin pada saat kencan di dating apps. Kenapa ini jadi menarik ya? 5 teknik agar kamu tidak dibohongi oleh orang-orang yang bermaksud dan berniat untuk ngebohongi kamu. Karena banyaknya kasus yang terjadi di mana orang yang lagi mau deket sama kamu, tiba-tiba kamu dibohong, dan karena kamu sudah terbuai oleh bujuk rayuannya dan mepetnya usia kamu yang waktunya untuk harus segera menikah, akhirnya mengakibatkan diri kamu melakukan apapun yang diperintahkan oleh dirinya, termasuk mengirimkan uang transfer, termasuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar logika. Dan bahkan ada kasus ya terjadi baru-baru ini di mana seorang anak umur 15 tahun kenalan ya di dating app seperti itu ya, di media sosial, diantaranya adalah Facebook, kemudian juga Instagram. Saya nggak tahu sih lebih spesifiknya dari media sosial mana, hingga akhirnya dia berkenalan dengan orang tersebut, laki-laki yang lebih tua dari dirinya, dan dia akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Artinya di sini adalah belum usianya, dia akhirnya harus melakukan tindakan ya making love lah, katakanlah seperti itu dengan orang tersebut, dan orang tersebut ternyata adalah orang yang sadis, sehingga ia akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang sadis yang nggak mungkin saya jelaskan di sini. Dan akhirnya anak tersebut yang usia 15 tahun itu hamil ya 3,5 bulan, padahal baru ketemu dengan orang tersebut, dan dia juga diperkosa oleh orang lain. Akhirnya dia melakukan tindakan yang ekstrim, yaitu membunuh anak kecil di bawah usia 6 tahun, 5 tahun katakanlah. Sebagai mungkin adalah part bagian dari pelampiasan kesalahan dirinya tanpa dia sadari, kira seperti itu. Nah, tapi saya tidak mau mencapai hal seperti itu kepada kamu, hanya bukan aku takutin, tapi kayak gitu loh, karena kamu nggak kenal, kamu tuh kenalan tapi nggak tahu pribadinya seperti apa, apakah kamu dibohongin apa enggak. Kamu tuh harus tahu banget guys, nggak bisa kamu kenalan kayak gitu. Saya ngerti banget nih kalau sekarang kondisinya lah nggak lagi ngetren banget untuk kenalan melalui dating apps, iya ngerti gitu, karena lebih mudah bisa komunikasi di situ. Tapi kalau kamu dibohongin gimana dong guys? Makanya kita akan masuk pembahasan mengenai 5 teknik supaya kamu nggak dibohongi pada saat kamu kenalan dengan dating apps. Oke? Like, subscribe, and share. Like, subscribe, and share. Share ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga nggak dibohongin juga. Kasian kan kalau misalnya dibohongin, makanya segera share, like, and subscribe. Saya tunggu. Pembahasan pertama. Oke guys, semuanya serba digital, ya kan? Bener kan? Dan kita juga berada di posisi semuanya lagi di lockdown atau PSBB kalau di Indonesia sebutannya. Nah, kondisi seperti ini mengakibatkan tuh teman-teman yang sudah kayaknya tempo sih, udah fasenya ya, udah fasenya harus mencari pasangan. Ini kan kebingungan guys, gimana caranya mau keluar nggak boleh, kemudian mau menghubungi siapa juga bingung, dan terang udah waktunya, bentar lagi juga lebaran. Pasti pertanyaan pertama dari keluarga adalah sudah menikah, mana jodohnya, mana pacarnya, gitu kan, membuat kamu bingung, khawatir, cemas, dan lain-lain. Kalau bingung, khawatir, cemas, kamu bisa mengikuti sesi relaksasi bersama Poppy Amalia di waktu lalu. YouTube-nya aku kan ada ya, bisa kamu ikutin. Nah, kalau misalnya itu udah direlaksasi tapi tetap aja jodohnya mana, makanya solusinya adalah dengan menggunakan aplikasi dating app. Benar nggak? Ya kan? Itu solusi banget dan kekinian banget. Bisa milih-milih kriteria, bisa tahu dan oke, cocok pak enggak gitu kan. Itu sesimpel itu. Just so simple like this ya, gitu kan. Tapi banget nih, selain dating apps, kamu juga menggunakan media sosial lainnya lah. Katakanlah kamu bisa menggunakan melalui Facebook, Instagram, kenalan cewek, kenalan cowok, sehingga bisa terselesaikan persoalan kamu. Tapi hai guys, kalian harus tahu, karena banyak penipuan yang terjadi di sini.
nggak banyak sih, artinya kamu lebih seleksi aja. Aku nggak mau bikinnya banyak, kamu terakhirnya aku jadi takutan, khawatir gitu. Enggak, no. Kamu masih bisa berkenalan dengan mereka dari seluruh dunia, tapi kamu jauh lebih cerdas setelah kamu mempelajari 5 teknik ini. Jadi nggak dibohongin guys dengan sembarangan orang gitu loh. Karena kan kamu berharga, jadi kamu tidak asal-asal aja, kenalan dulu yang penting dan clear. Makanya saya ajarkan teknik-tekniknya untuk supaya nggak dibohongin. Atau jangan-jangan kamu yang ngebohongin dia lagi. Jangan ya, jangan bohongin gitu ya. Karena nanti kalian mau bina hubungan kalau dibohongin dengan kebohongan, untuk apa sih gitu loh, ganti-ganti foto orang lah, terus kepribadian kamu tuh nggak bukan dulu seperti itu. Nah ini yang mengkhawatirkan. Yang pertama yang kamu lihat adalah profilnya ini orang ya. Jadi kamu tahu latar belakangnya yang bersangkutan dengan jelas. Di dalamnya itu, jadi profil itu dalamnya ada keluarganya siapa, anaknya siapa gitu loh. Kemudian kerjanya apa, kemudian bagaimana kepribadiannya, kemudian dia teman lingkungan sosialnya seperti apa, kemudian hobinya apa, kemudian perspektifnya dia terhadap kehidupan seperti apa, kemudian buku-buku yang dibacanya apa, musik-musik pilihannya seperti apa, penampilannya seperti apa. Nah kok sampai sedetail ini? Ya iyalah, kamu kan mencari jodoh ya guys, bukan mencari temen gitu doang gitu loh. Lagi juga kalau berteman juga kamu kan perlu lihat juga terbelakangnya, ya nggak sih? Kalau misalnya kamu nggak kenal tiba-tiba dia seorang pelaku pelecehan seksual gimana ya kan, itu kan pengaruh juga. Atau dia seorang yang pernah di penjara, atau misalnya orang yang sering melakukan penipuan. Hey guys, kamu berteman sama orang sering melakukan penipuan, hati-hati loh, dia nipuin semua ucapannya loh, jangan salah loh. Karena banyak juga sih orang yang ya tadi ya, karena dia keseringan nipu, akhirnya dia nipuin juga sebagai, walaupun kamu berteman sama dia juga ngebohongin kamu. Nah ini perlu banget untuk kamu pelajari siapa teman yang kamu mau deketin gitu loh, supaya kamu nggak kena bohong. Nah makanya penting banget kamu untuk mengenal profilnya dia ya. Seperti kayak orang mau ngelamar kerja ya. Kalau misalnya mau ngelamar kerja nih, misalnya nih aku sebagai psikolog nih mau nerima karyawan nih, aku pasti lihat profilnya. Ya iyalah, kalau enggak ya mana aku tahu dia tinggal di mana, alamatnya siapa, bagaimana, kesukaannya apa, itu semua lengkap loh. Kalau misalnya pada saat melamar ya, kalau misalnya ngelamar sama aku di perusahaan aku, atau misalnya aku menjadi psikolog yang melakukan assessment gitu loh. Kalau enggak ya nggak tahu kepribadiannya seperti apa. Apalagi misalnya aku pada saat posisi menjadi psikolognya Putri Indonesia, itu penting banget untuk aku ketahui latar belakangnya, profilnya gitu loh. Jadi bisa aja nggak rekayasa, atau pengalaman aku selain Putri Indonesia juga Abang None Jakarta. Nah itu penting banget, kita sampai ngecek semua media sosialnya. Jangan salah, kalau kamu misalnya ngelamar, itu pasti kalau aku udah ngecek semua dengan benar dan tepat. Nah kita ngelihat dulu, untuk pertama adalah di profilnya ya, di profilnya foto. Nah penting banget untuk kamu clear, kamu ketahui fotonya. Pada saat itu orang moto di dalam profilnya, itu fotonya seperti apa, gambarannya seperti apa. Kita bahas, kita bedah mengenai foto doang ya. Untuk foto itu menggambarkan refleksi image-nya dari orang tersebut. Dia lagi ngapain, sama siapa, di foto sendiri, memakai pakaian apa dia, berarti menggambarkan kepribadiannya loh. Nah kalau misalnya dia memakai pakaian kerajaan ya, kayak misalnya ya putra mahkota dari kerajaan Brunei ya, iyalah putra mahkota gitu loh, jelas pakai kerajaan gitu kan. Atau misalnya oh dia seneng banget memakai pakaian bisnis, oh dia berarti bisnisman ya kan. Oh dia memakai pakaian religi, oh berarti ini orangnya religi. Oh dia memakainya jaket-jaket gitu, tapi ya lucu deh. Kemudian dia ambil megang anjing atau megang kucing, oh berarti orangnya penyayang. Nah gitu loh gambarannya. Tapi kamu perhatiin ekspresi wajahnya, di wajahnya kamu lihat dengan baik ya. Kalau kamu belum jago-jago banget, makanya saran aku baca buku You Can Lie to Poppy. Jadi ngerti, jadi mudeng, jadi ngerti, paham gitu loh. Oke? Nah kita lihat sekarang. Nah oke, kamu lihat ya di sini. Kalau kamu mempelajari atau membeli buku You Can Lie to Poppy, nih kamu bisa baca di sini sesungguhnya bagaimana gambaran kepribadian seseorang yang marah lah, ekspresi wajah bahagia lah, segala macam kamu baca. Jadinya kamu ngerti. Mau analisa tokoh idola ke segala macam baca di sini. Jadi aku ngomongnya bukan berdasarkan teori dukun.
sebel banget, kayak kemarin ada yang ngomong aku sudah dukun yang bersertifikasi. Oh my goodness. Ya, saya itu berlatar belakang psikolog, pendidikan master spesialis pendidikan, dan saya mendalami micro expression, bukan ala-ala atau kaleng-kaleng. Saya mempelajarinya dari Paul Ekman. Oke guys, jadi paham ya. Nah, ini bukunya. Di sini dijelaskan tentang masalah ekspresi wajah. Jadi supaya kamu nggak dibohongin, baca buku ini, baca. Oke, close up, baca bukunya. Oke, gitu ya. Nah, dari sini gambarannya lihat gini. Jadi gini guys ya. Kalau misalnya lahirnya dia selalu penuh dengan kesukaran dalam hidupannya, misalnya menyedihkan, lingkungannya menyedihkan, maka mukanya tuh alisnya tuh sedih. Alis sedih gimana sih? Alis sedih ada di sini. Di bukunya ada alis sedih nih. Jadi kalau alisnya sedih itu ya wajahnya dilihat di sini nih. Sadness, lihat di situ tuh. Udah nggak kelihatan kan? Makanya mau beli bukunya. Nah, sadness itu alisnya adalah turun. Jadinya kalau misalnya mukanya turun berarti orang penyedih. Efeknya bawaannya baper aja gitu loh. Kalau misalnya kamu deketin cewek ini bawaannya baper, dia ngomongannya sedih, perasaan, aduh ada tuh sedih banget hidup ada tuh gimana. Nah, bawaannya pokoknya baperan aja gitu loh. Kamu nantinya kalau misalnya jalan sama dia, ini orang pasti baperan dulu gitu, dikit-dikit aduh aku sedih aku. Nah, sanggup gak kamu menghandle itu? Tapi kalau mukanya happy face, selalu tersenyum, nah ini kayaknya cheerful gitu loh. Sama juga di cowok seperti itu. Kalau misalnya kamu senang mencari cowoknya yang menyenangkan, ya bukan cari yang ganteng tapi menyenangkan, bisa bikin kamu ketawa-ketawa melulu hidup kamu tuh ya. Kayak misalnya banyak deh pokoknya artis yang pasti diwawancara. Kamu suka tipe cowok seperti apa? Aku senang tipe cowok yang menyenangkan, yang humoris, nah kayak gitu-gitu tuh. Nah itu cari mukanya happy face, wajahnya tuh kayak senyum selalu gitu loh, kayak bahagia gitu loh. Walaupun itu juga bisa direkayasa melalui foto ya, jadi tiba-tiba kamu terlihat bahagia walaupun bisa direkayasa itu. Tapi kan kamu minimal at least kamu bisa mempelajarin banget. Nah, lihat juga kalau misalnya mukanya anger, pasti foto bawaannya cemberut aja, di foto mukanya cemberut. Nah, ini berarti ini orangnya pemarah. Kebayang nggak nanti kalau kamu berpasangan sama dia, semua dimarahin, semua marah, semuanya ngeluh, semuanya komplain. Come on, hidup ini indah guys. Masa iya diisi dengan orang yang penuh komplainan aja sih? Kamu akan sia-sia hidup kamu. Dan orang-orang yang suka komplain, orang-orang yang ngeluh itu orang-orang energinya negatif. Nanti hati-hati kalau misalnya kamu berteman dengan orang yang energinya negatif gitu loh, karena itu nular. Oke guys, nah itu dia dari foto ya. Kemudian pada saat di foto, ini di fotonya beneran apa enggak? Kalau di foto dengan profesional, dikit-dikit semuanya foto-foto profesional, nggak ada foto yang candid nih, kamu curiga dong dia beneran apa enggak dia gitu loh. Jangan-jangan dia ngambil foto-foto orang ditempelin di situ. Jadinya kalau memang di dalam dating apps itu foto-fotonya pasti ada foto-foto yang natural, misalnya di foto sama keluarganya atau lagi sama keluarga pasti ada, nggak mungkin enggak kalau fotonya sempurna semuanya. Khawatir dong. Sekali berpangeran dari Brunei aja ada fotonya lagi fotonya lagi asik, lagi santai kok. Ini masa orang fotonya pakaian kerajaan dulu, berarti ini agak dicurigai. Supaya kamu nggak dibohongin, kamu searching dong, googling dong, cari dong informasi ya mengenai namanya, ada nggak muncul gitu loh. Jadi kamu kuasai dengan benar, melalui fotonya aja udah tergambar bagaimana kepribadiannya. Berikutnya, kamu juga harus pahami latar belakangnya. Ini anak keberapa nih orang, sukanya apa. Karena kalau dia penyuka gini guys, kalau dia penyuka film-film horor, film horor nggak apa-apa. Tapi kalau dia penyuka sadis ya, segala sesuatu yang berbau sadis, hati-hati loh. Jadi orangnya senang ya tadi ya, semua berkaitan sama hal-hal yang berbau sadis itu, kekerasan. Nah itu agak hati-hati loh, nantinya kepribadian juga seperti itu gitu loh. Terus kemudian kalau dia misalnya main-main make-upan tuh, kamu agak hati-hati dengan cewek-cewek suka make-upan yang serem-serem horor-horor kayak gitu ya, suka kayak gitu ya. Jadi Instagramnya juga kamu cek, Facebooknya juga kamu cek, media sosial kamu cek semuanya, dia seperti apa gitu loh profilnya. Kenapa? Nantinya juga bisa memberikan gambaran ini orang kepribadian seperti apa gitu loh. Nah itu penting banget tuh kamu pelajarin ya. Kemudian tinggalnya di mana, latar belakang seperti apa, sukanya lagu-lagu seperti apa gitu loh, supaya minimal kamu
kamu tahu dia tuh alirannya seperti apa. Alirannya bisa lagu-lagunya selalu yang positif atau lagu-lagu yang melankolis. Kemudian sukai nonton apa? Nonton ini penting banget untuk kamu pelajarin guys. Kalau dia kebanyakan nonton film-film yang drama-drama, ya kan? Udah pasti orangnya sensitif, penyedih, baperan tuh. Tapi kalau kalian memang suka sih, artinya gini loh, saya bukan ngomong kayak gini artinya melecehkan untuk orang-orang yang seperti itu, tidak. Artinya bisa aja seperti itu, tapi tadi kamu siap nggak untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu gitu loh. Tapi kalau orang yang senang yang hal-hal yang positif, itu menarik kan, karena kamu akan termotivasi oleh dirinya. Jadi gini loh guys, kalau kamu laki-laki, kamu misalnya mencari pasangan ya sebaiknya carinya yang cheerful ya, bukan orangnya yang penyedih atau seperti apa gitu, karena kamu akan kerepotan nantinya kalau misalnya orangnya selalu baperan gitu loh. Nah untuk yang perempuan juga gitu sama, jadi carinya sebaliknya yang punya motivasi, punya visi misi dalam hidupnya, bukan dicari yang semata-mata orang kaya, bukan loh. Kamu harus lihat adalah orang-orang yang memiliki motivasi dalam hidupnya dan struggle-nya kuat. Jadi lihat latar belakang seperti apa, dia sanggup gak bangkit. Jadi gini loh, perempuan yang kuat itu pasti yang mencari pasangannya yang mau berusaha, bukan pasangan yang udah matang. Itu biasanya perempuan-perempuan males ya. Jadi kamu jangan cari yang karena dia mampu atau kaya seperti itu, tapi dia punya visi misi, latar belakangnya strong, kuat, dan tentu agamanya mungkin sama ya. Kalau nggak sama saya kembali kepada Anda, tapi artinya tidak menimbulkan konflik. Sebaiknya seperti apa pilihannya kepada Anda. Saya nggak menjustifikasi, tapi yang jelas supaya nggak nimbulin konflik ya guys. Nah itu seperti itu. Nah kemudian setelah mungkin orangnya visi misinya jelas, jadi kalian berdua ngebangun company, empire, perusahaan berdua gitu loh. Jadi nggak main nemplok aja, nantinya kamu nggak mandiri secara finansial dan kamu cengeng. Nanti efeknya kalau kamu cengeng kayak gitu, aduh bawaannya baper sama suami. Itu kalau misalnya nikah nih tiba-tiba pokoknya bawaannya baper aja karena kamu nggak ngapa-ngapain di rumah, jadinya ada aja diganggu-ganggu, ribut juga ntar jadinya. Mendingan tadi ya, kalau kamu memang mandiri, dia mandiri, nah bangunlah empire. Nah itu namanya perempuan strong gitu loh. Oke guys, kita masuk yang kedua. Oke, yang kedua diberikan nomor teleponnya ya, jadi nomor telepon pribadinya diberikan. Kenapa ini penting? Karena kalian udah chatting, udah ngeklik dengan seseorang, terus nomor teleponnya nggak dikasih juga, berarti kamu bisa mulai curiga, nih siapa sih? Kok sampai dia nggak ngasih nomor telepon? Artinya nggak menjurus ke arah yang lebih serius. Jangan-jangan dia nggak serius lagi, jangan-jangan hanya manfaatin kamu aja. Makanya saran dari saya, nomornya dikasih nggak gitu loh, untuk bisa kamu chatting, komunikasi lebih lanjut lagi gitu. Jadi artinya dia memberikan informasi lebih privacy lagi, lebih close lagi gitu loh. Katakanlah kamu dikasih nomor telepon tapi sih voice note semua, jadi artinya nggak bisa dihubungin. Nah itu kamu curiga juga dong gitu loh. Atau nomornya ganti-ganti, kamu curiga kan gitu, kenapa sih, kenapa dia nggak ngasih nomor teleponnya gitu. Jangan-jangan udah bersuami lagi, atau jangan-jangan udah beristri lagi. Nah itu hati-hati ya guys, karena nggak tahu kan kamu seperti apa latar belakangnya. Idealnya sih kamu ketemu, idealnya sih kamu kenal, idealnya sih kamu bisa kopi darat lebih lanjut lagi. Tapi kalau dia nggak ketemu, berarti kan dicurigain dong. Tiba-tiba nanti, sayang tolong kirim uang dong, aku lagi di ATM ya. Hati-hati loh, bisa kayak gitu loh ya kan. Kamu udah jatuh cinta, udah dibohongin, tuh banyak kejadiannya loh. Dari jarak jauh tuh atau transferan, mau ngelamar lah, mau nikah lah gitu kan, tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah kopi darat, nggak tahu dibohongin. Jadi kamu kudu hati-hati dan lebih cerdas. Yang ketiga kontekstualnya, kecenderungannya pembicaraan ke arah seksual nggak? Nah itu dia. Yang ketiga ini penting banget untuk kamu kenalinya orang ngomongnya, kalimatnya atau penjelasannya tuh lebih ke arah yang memotivasi, yang membuat kamu berubah, atau ke arah seksual. Hati-hati loh guys, bisa aja yang tadi aku ceritain di awal, niatannya tuh udah nggak baik. Dia tuh bisa aja kan hanya untuk seksual, artinya dia deketin cewek atau deketin cowok hanya untuk keinginan libidonya yang tidak terpenuhi karena dia belum punya pasangan, hanya ngegombalin kamu. Jadi dia hanya mau pacarin kamu hanya untuk pemenuhan kebutuhan seksualnya aja. Hati-hati guys, karena bisa kejadian seperti itu dan banyak banget. Dia hanya mau bergonta-ganti pasangan doang, dan ini cewek-cewek karena udah baper jadinya mauan gitu ya. Udah cinta. Kamu jangan
seperti itu, kamu punya harga diri ya. Jadi please jangan ngelakuin kayak gitu, karena kalau di wawancara cowok sih mostly dia bisa jadi berpikir, saya nggak yakin, tapi ada beberapa orang yang berpikir seperti itu. Kenalan melalui online itu tadi tuh untuk ya date, untuk ya having sex. Jadi artinya, sorry ya saya ngomong gini ya, artinya kamu harus kenal lebih detail lagi orangnya gitu, supaya nggak disalahgunain gitu loh, supaya nggak salah persepsi. Tapi saya yakin kok itu hanya segelintir kecil, mungkin 10% atau 1% kali orang yang jahat seperti itu. Yang sisanya adalah orang baik-baik. Kenapa? Karena ini kan keadaan ini kan lihat tren. Kalau mungkin zaman dulu iya, kalau kenal kayak gitu berarti cewek-ceweknya mungkin nggak benar, cowok-cowoknya nggak benar. Tapi kalau sekarang ini kan semuanya juga udah menggunakan teknologi, jadi it's okay, kamu nggak perlu takut. Tapi yang jelas kamu lebih waspada aja. Nah, caranya dari mana tahu? Pada saat ngobrol-ngobrol tuh dia ngarahnya kemana? Kamu harus tahu chatting-chattingnya tuh kemana, pas nelfon tuh kemana obrolannya gitu loh. Nggak obrolannya yang pikirannya nggak positif gitu loh ya. Jadi kamu harus tahu. Ntar tiba-tiba kirimin dong aku foto kamu lagi A, lagi B, lagi C, tuh kamu udah hati-hati ya kalau cowok kayak begitu ya. Not even dia seorang artis, kamu jangan mau, karena ada kejadian seperti itu gitu loh. Not even dia adalah tokoh terkenal, jangan mau. Belum tentu juga dia beneran dia loh, bisa jadi orang lain. Pokoknya kamu jangan mau deh, kamu punya harga diri, oke? Yang keempat, cek media sosialnya. Kenapa ini penting? Agar kamu tahu temenannya dia siapa. Untuk kasus yang kemarin adalah salah satu kasus yang kemarin sempat saya analisa ya gambarnya, itu teman-temannya si cowok itu yang dipanggil Dedi itu ya, itu komunitasnya atau teman-temannya semuanya sama, dia menyukai hal-hal yang berbau sadis. Jadi biasanya orang itu akan nyaman berada di dalam lingkungan yang sama kepribadiannya. Nah makanya kamu penting banget nih untuk kamu ngecek media sosialnya dia, networkingnya siapa. Artinya lingkungannya yang dia follow, yang dia berada dalam milisnya atau networkingnya tuh seperti apa. Kamu kenalin, kamu pelajari dengan detail, semuanya kamu pelajari. Dari situ tergambarlah kepribadiannya gitu loh. Kenapa? Karena dia sukanya apa, temenannya siapa, lingkungannya seperti apa. Nah itu kamu kenali. Kalau memang dia alumni mana, gak ada salahnya kamu ngecek. Kalau memang dia alumni SMA ini, kamu cek dong SMA ini. Kamu misalnya alumni TK-nya ini, kan cek, cari tahu informasi gitu loh. Jadi kamu tuh cerdas, kenal. Media sosial juga bisa menggambarkan, oh sahabat-sahabatannya ini, ada yang kenal nggak kamu dari sahabatannya? Mungkin dia pernah jalan dari media sosialnya itu, dia pernah deket sama cewek mana. Misalnya ya, kamu cari tahu cewek ini seperti apa. Jadi kamu tuh tahu, kenal dengan baik nih orang tipikalnya seperti apa, hingga kalau nanti kamu serius sama dia, gak kaget lagi, kamu udah kenal dia dengan baik gitu. Jadi media sosialnya penting untuk dicek sama kamu. Next, yang berikutnya, yang kelima, kisah hidupnya masuk akal atau enggak. Nah ini kamu bisa mengetahui kejujurannya, masuk akal atau enggak. Misalnya dia bilangin dia punya kakak, ya kan? Tapi satu sisi aku merasa sendiri banget deh karena aku anak tunggal. Nah iyalah, berarti ini bohong gitu loh. Dan orang itu nggak, kalau berbohong dia pasti akan berbohong lagi untuk mengcover kebohongannya lagi yang lain. Jadi kamu bisa mendapatkan gambarannya di sini. Dia biasanya ngomongnya A tapi tiba-tiba B. Jadi kamu bisa melihat sinkron pada saat dia bicara. Jadi kamu mengenal lebih dalam lagi gambaran kehidupannya dia gitu loh. Anaknya seperti apa, orang tuanya seperti apa. Makanya kuasai ini dengan baik gitu. Jadi membentuk gambaran kepribadiannya. Pada saat dia telepon, bentar ya kakak aku datang. Kemarin dia ngomong dia anak tunggal. Ngerti gak? Jadi kadang-kadang orang tuh bisa keceplosan loh pas ngomong kalau ternyata tuh dia nggak seperti itu. Karena kakak kamu nggak kenal banget sama dia, kecuali kalau kamu ketemu. Makanya kamu sebaiknya sih bisa berkenal sama keluarganya, bisa kenal lebih dalam, setahu dia ibadahnya seperti apa, kenalin orang tuanya. Mungkin belum kenal orang tuanya, minimal kamu cari tahu lah lebih dalam lagi sebelum kamu memutuskan kamu mau sama dia atau tidak. Maka 5 teknik ini bisa membuat kamu jadi dibohongi oleh orang-orang yang jahat, karena kamu adalah orang baik, sehingga bisa mendapatkan orang-orang yang baik. Gitu guys, 5 teknik yang jitu.
Oke guys, 5 tahapan tersebut silahkan kamu lakukan agar kamu tidak dibohongi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jalanin ya. Nah, sambil kamu menjalanin, silahkan kamu tuliskan komen-komen di bawah ini. Kira-kira mau ngebahas apa lagi sih yang ingin dan tertarik untuk kamu kenali dan pelajari lebih lanjut? Silahkan tulis komen di bawah ini, tapi yang positif ya, karena kamu nulis positif akan menghasilkan segala sesuatu yang positif. Begitu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.